Ohayo, minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 135. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sebelumnya, di manga Jujutsu Kaisen chapter 134 minggu lalu, kita telah diperlihatkan bahwa Geto telah memakan Mahito untuk dijadikan bahan supaya bisa menggunakan teknik Yoku no Ban Uzumaki. Dalam chapter 134 juga terdapat bantuan dari teman-teman siswa dan guru Jujutsu. Mereka mencoba untuk menolong Itadori dari dalam bahaya dan juga mencoba untuk merebut benda kutukan spesial yang disebut dengan dunia penjara dari tangan Geto. Selain itu, datang juga roh kutukan yang bernama Choso. Dia datang dalam keadaan mungkin mabok ya. Ya karena dia telah menganggap Itadori sebagai saudaranya. Tujuan dari kedatangan Choso sendiri adalah untuk menolong Itadori dan juga untuk membunuh Geto karena Geto pernah meminta Choso untuk membunuh Itadori. Lalu di scene terakhir manga Jujutsu Kaisen chapter 134 minggu lalu, datang juga seorang Uraume pengikut dari Sukuna. Dia datang sebagai pihak Geto dan mencoba untuk membantu Geto. Oke, seperti itulah kilasan review dari manga Jujutsu Kaisen chapter 134 minggu lalu. Oke, mari kita ke pembahasan inti. Inilah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 135. Oke, langsung saja kita bahas. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 135 kali ini, kita diperlihatkan bahwa terdapat penjelasan tentang teknik yang dimiliki oleh Choso. Dengan tekniknya, Choso dapat dengan mudah merasakan keanehan yang terjadi dengan saudara-saudaranya yang memiliki hubungan darah dengan dirinya. Walaupun jarak Choso dengan saudara-saudaranya jauh, Choso tetap bisa merasakannya. Hal tersebut telah dibuktikan pada saat Art Death Painting di chapter 62. Pada saat kematian dari Eso dan Kechizu, Choso sebagai kakaknya bisa merasakan kematian dari mereka berdua. Selain itu, pada saat di chapter 106, Choso juga pernah ingin membunuh Itadori namun batal. Itu karena tiba-tiba terdapat ingatan misterius di dalam pikiran Choso. Ingatan tersebut tentang kebersamaan Choso dan adik-adiknya termasuk juga Itadori. Pada saat Choso akan membunuh Itadori, Choso merasa sensasi kematian yang akan dialami oleh adiknya yaitu Itadori. Lalu pertanyaan dari Mimin, apakah Choso memang benar-benar kakaknya Itadori? Atau bahkan hanya pikiran palsu saja? Atau jangan-jangan Choso hanya mabok? Banyak fans berpendapat bahwa di pikiran Choso hanyalah sebuah pikiran palsu belaka yang mungkin ditanamkan oleh Sukuna supaya Itadori tidak dibunuh oleh Choso. Karena pada saat itu, Choso sudah hampir membunuh Itadori. Namun kalau menurut Mimin sih bukan begitu. Mungkin pikiran tersebut memang merupakan pikiran nyata dan mungkin Choso dan Itadori memanglah memiliki hubungan darah. Kenapa Mimin berpendapat seperti itu? Ya, karena memang terdapat dua hal yang bisa memperkuat pendapat Mimin. Hal pertama, mari kita kembali ke episode 1 anime Jujutsu Kaisen. Di episode tersebut, ditunjukkan bahwa sebelum kakek Itadori mati, sang kakek mencoba untuk memberitahukan semuanya tentang orang tua dari Itadori. Namun Itadori dengan sopannya malah berkata, "Aku bilang aku tidak tertarik. Sebelum mati jangan berlagak sok keren deh kau kakek." Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa asal-usul dari Itadori masih misterius. Dan hal tersebut juga dapat memperkuat pendapat tentang bahwa Choso benar-benar memiliki hubungan darah dengan Itadori. Lalu kemudian untuk hal yang kedua, perkataan Choso yang inilah yang dapat memperkuat hubungan darah antara Choso dan Itadori. Perkataan ini dikatakan oleh Choso di chapter 135 baru-baru ini. Sama seperti Kamo, Choso, dan para saudaranya yang juga rahim kutukan, mungkin tubuh Itadori bukanlah tubuh asli dari Itadori. Mungkin Itadori merupakan sosok yang kuat dari masa lalu yang juga bisa berpindah-pindah tubuh. Atau bahkan Itadori merupakan rahim kutukan yang bisa berpindah-pindah tubuh sama seperti Choso. Yang ini sih hanya teori Mimin pribadi ya. Jangan anggap serius. Bisa jadi salah juga bisa jadi benar. Kita tunggu saja penjelasan resminya dari sang autor nantinya. Oke, mari kita lanjut lagi ke chapter 135. Saat Choso sudah benar-benar yakin bahwa Itadori adalah adiknya, Choso pun mencoba untuk melakukan peran penting sebagai seorang kakak dari Itadori.
Choso akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Itadori sekaligus melindungi Itadori dari Geto dan Uraume. Choso pun langsung menggunakan teknik manipulasi darah untuk menyerang Geto dan Uraume. Setelah melihat Choso yang menggunakan teknik manipulasi darah, siswa Jujutsu Kyoto yang bernama Kamonori Toshi pun terkejut. Karena teknik manipulasi darah memang teknik yang biasa digunakan oleh dirinya. Oke, lanjut. Serangan yang dilakukan oleh Choso langsung ditepis oleh Uraume. Namun karena memang serangannya begitu sangat kuat, Uraume pun terpental karena serangan Choso. Kemudian Choso dan Geto pun saling baku hantam. Di tengah pertarungan mereka, Geto mencoba untuk berbacot ria kepada Choso. Geto berkata, "Jangan memaksakan dirimu, kau pasti lelah, Choso." Choso pun dengan lantang menyatakan bahwa dirinya tidak punya alasan untuk tidak mempertaruhkan nyawanya di depan adiknya. Melihat situasi yang sungguh membingungkan sama seperti mimin Mr. K yang sebenarnya juga bingung, Panda bertanya kepada Itadori, "Gue mau tanya nih, Choso itu cuma orang asing kan?" Itadori pun menjawab, "Bukan cuma itu, Choso bahkan pernah hampir membunuhku." Lalu menurut Panda, Itadori merupakan orang yang punya bakat untuk menarik makhluk-makhluk yang berbahaya seperti Choso dan Todo. Karena memang Choso telah berbalik pihak dari musuh menjadi kawan, maka para saman pun merasa beruntung dengan tambahan bantuan kekuatan dari Choso. Kemudian Panda pun mencoba untuk menyusun strategi, di mana dia menjadi seorang tank dan dia akan menyerang Geto dan Uraume dari depan, lalu meminta saman yang lain untuk menyerang Geto saat menemukan celah. Menurut Panda, bagaimanapun situasinya, para saman harus bisa mengambil dunia penjara dari tangan Geto. Ya, karena memang di dalam dunia penjara tersebut telah tersegel kekuatan utama dari para saman, yaitu manusia terkuat Gojo Satoru. Panda pun langsung maju ke depan dan mencoba menyerang. Namun tiba-tiba, Uraume dengan ganasnya langsung menggunakan teknik kutukan pembeku ke para saman. Situasi pada saat ini sangatlah gawat. Semoga saja tidak mati ya. Dia yang menyerang paling depan telah terkena efek yang paling besar dari teknik kutukan pembeku milik Uraume. Seluruh tubuh Panda langsung membeku. Sedangkan para saman yang ada di belakangnya dan juga Choso hanya sebagian tubuhnya sajalah yang membeku. Betapa ganasnya teknik kutukan pembeku milik Uraume. Kusakabe yang merupakan saman tingkat 1 telah mengakui bahwa apabila dirinya tidak berhati-hati maka dirinya pasti akan tewas seketika. Saat Uraume akan membunuh para saman, tiba-tiba Geto memerintahkan Uraume untuk melarang Uraume membunuh para saman. Karena memang para saman akan menjadi pembawa pesan. Mungkin dalam hal ini, Geto bertujuan untuk membuat para petinggi Jujutsu tahu bahwa Gojo Satoru telah tersegel dan para saman telah dipukul mundur oleh para kutukan. Mungkin Geto akan menyalakan api perang antara saman melawan roh kutukan. Di sini kita juga diperlihatkan kemampuan Uraume yang lain. Uraume juga memiliki teknik pembalik dan bahkan kecepatan penyembuhannya bukan main-main. Tingkatan dari seorang Uraume sendiri cukup untuk membuat saman tingkat 1 seperti Kusakabe merinding dan pengen pulang. Untung saja gak ngompol ya. Kemungkinan tingkatan Uraume itu ada di tingkatan spesial. Kemudian Choso pun mencoba untuk menghentikan pembekuan es milik Uraume. Namun gagal total dan Uraume telah bersiap-siap untuk membunuh Choso. Lalu tiba-tiba dengan mengejutkannya, Itadori muncul dan langsung menghancurkan es yang telah membekukan tubuh Choso. Di sini juga terdapat perkataan Uraume yang dapat menguatkan pendapat Mimin bahwa Itadori dan Choso memanglah bersaudara. Mungkin tubuh Itadori memang bukan tubuh asli Itadori. Di sini Uraume berkata kepada Itadori, "Memangnya kau kira tubuh itu milik siapa, hah?" Menurut Uraume yang merupakan pelayan Sukuna, tubuh Itadori merupakan tubuh asli dari Sukuna. Semakin banyak misterinya ya emang nih manga. Oke, lanjut. Setelah Itadori menolong Choso, Choso pun meminta Itadori untuk memanggil dirinya dengan sebutan Oni-chan atau bahasa Indonesianya Kang Mas atau kakak. Kemudian tiba-tiba datanglah saman yang bernama Momo. Di sini kita juga dikejutkan dengan kemampuan Momo. Momo dapat menggunakan teknik tool manipulation atau manipulasi alat. Di sini dia bisa menciptakan Kamaitachi atau sabit angin dengan sapu terbang miliknya. Momo menggunakannya untuk menyerang Geto dan Uraume. Namun dengan mudahnya Uraume menepis serangan sabit milik Momo dengan menggunakan tangan kosong.
Lalu Momo pun meminta bantuan Itadori untuk bisa mengulur waktu sampai Utahime Sensei selesai melakukan persiapan. Mungkin Utahime Sensei berencana mengeluarkan teknik andalannya untuk membunuh Geto dan Uraume dalam satu kali serangan. Bukannya mengulur waktu, Itadori, Momo, dan para saman lainnya malah dalam bahaya besar. Di sini Uraume marah dan memutuskan untuk membunuh semua saman di sekitarnya, termasuk juga Choso akan dibunuh dengan menggunakan pembekuan es yang lebih kuat. Menurut Uraume, hanya Itadori lah yang dibutuhkan untuk membawa pesan. Saat para saman akan terkena serangan Uraume, tiba-tiba datanglah seorang saman tingkat spesial yang bernama Tsukumo Yuki. Dia telah berhasil menghentikan serangan Uraume dan telah berhasil menyelamatkan para saman dan juga Choso. Informasi untuk yang belum tahu, Yuki merupakan saman yang telah memberikan pilihan kepada Geto asli dan membuat Geto memilih jalan yang salah untuk membantai para manusia yang tidak memiliki energi kutukan. Di sini mungkin Yuki belum tahu bahwa Geto yang sekarang merupakan Geto palsu. Karena di chapter 135 ini, Yuki meminta Geto untuk menjawab pertanyaan Yuki di masa lalu. Pertanyaan tersebut adalah, tipemu itu cewek seperti apa? Ya, karena memang Geto palsu bisa tahu semua ingatan Geto asli. Maka, Geto palsu pun mengenal sosok Tsukumo Yuki. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 135 kali ini. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.